Seorang nenek tewas tertimpa bangunan rumahnya sendiri yang terkena longsor di tebing Kali Pelus, Banyumas, Jawa Tengah. Evakuasi korban bernama Susilowati berlangsung dramatis karena kondisi jasad korban tertimbun material tanah dan rumahnya sendiri yang terdampak longsor akibat tergerus Sungai Pelus di belakang rumahnya. Longsor yang terjadi Senin malam akibat luapan Sungai Pelus ini merusak dan menghanyutkan 3 rumah warga. Akibat tebing setinggi kurang lebih 10 meter longsor. Sementara belasan rumah warga lainnya rentan roboh, sehingga warga sudah mengungsi ke rumah keluarganya yang lebih aman. Menurut Kepolisian Polsek Purwokerto Utara, pemerintah daerah sudah merelokasi rumah warga ke tempat yang lebih aman. Namun beberapa warga tetap kembali ke rumah lama mereka. Ini sebenarnya ini kejadian yang kedua kali. Pada saat beberapa bulan yang lalu ada musibah tanah longsor seperti itu, dan atas kebijakan dari pemerintah daerah itu sudah direlokasi ada 7 rumah di Desa Cilongok atau Kecamatan Cilongok. Di sana ada 7 rumah yang sudah disediakan untuk mengevakuasi warga yang terdampak. Namun karena sesuatu hal dari warga yang terdampak malah pulang ke lokasi yang lama. Kini warga yang berada di bantaran Sungai Pelus Kelurahan Arcawi Nangun yang dekat lokasi kejadian diminta untuk menempati lahan relokasi yang sebelumnya sudah disediakan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Longsor di tebing Kali Pelus, Banyumas, Jawa Tengah yang menewaskan seorang nenek menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, usai rumahnya dieksekusi pekan lalu, drama masih menyelimuti kehidupan Hasnaini, Ketua Umum Partai Republik 1. Hasnaini kali ini histeris karena rumahnya diduduki oleh sejumlah preman. Udah tersangka sekarang digunakan. Hasnaini, Ketua Umum Partai Republik 1 ini berteriak dan menangis histeris di depan rumahnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Saking histerisnya, Hasnaini yang juga terkenal dengan sebutan wanita emas ini nyaris jatuh pingsan. Ia tak terima rumah mewah 2 lantai miliknya diduduki sejumlah preman. Ia beralasan kasus yang dipicu dugaan utang piutang tersebut masih dalam proses hukum. Saya nggak tahu lah istilah hukumnya karena saya orang buta hukum, saya tidak paham hukum. Saya hanya mempertahankan hak saya di sini. Lalu kan udah rame-rame tuh, udah dieksekusi oleh pengadilan. Nah, setelah dieksekusi pengadilan, saya melaporkan pihak PT Reliance Capital ini ke Polda Metro Jaya bahwa sertifikat rumah saya dibalik nama tanpa sepengetahuan saya. Nah, ini di sini tidak ada namanya jual beli, ini hutang piutang. Ketegangan mereda setelah polisi tiba di lokasi dan meminta para preman meninggalkan lokasi. 13 September lalu, kericuan terjadi di rumah Hasnaini. Petugas gabungan dan Jurista PN Jakarta Selatan yang akan melakukan eksekusi mendapat perlawanan dari penghuni rumah. Meski demikian, petugas tak mengeluarkan seluruh isi rumah. Rumah mewah 2 lantai milik Hasnaini telah bersengketa sejak 2016 lalu. Berdasarkan hasil persidangan, PN Jakarta Selatan memenangkan sebuah perusahaan sebagai pemilik atas akta jual beli rumah tersebut, sehingga eksekusi pun dilakukan. Pemirsa, video suami gerebek istri selingkuh dengan oknum polisi di Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Sang suami tidak terima diselingkuhi dan melaporkan oknum polisi agar dilakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut. Video perselingkuhan antara oknum polisi dengan seorang wanita yang masih bersuami viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang wanita berinisial AS bersama seorang oknum polisi berinisial Bribka OK keluar dari kamar kos di Jalan Sorumba, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan langsung direkam oleh suami AS.
Berdasarkan keterangan suami AS, meskipun dia telah pisah ranjang dengan istrinya selama 9 bulan, namun belum ada kesepakatan bercerai, bahkan kini dalam tahap rujuk. Atas peristiwa tersebut, suami pelaku melaporkan Bribka Oka ke Propam Polda Sulawesi Tenggara dengan tuduhan perselingkuhan. Ya, yang bersangkutan sudah diperiksa di Propam Polres Komsel. Jadi prosesnya sampai hari ini masih proses penyelidikan. Jika terbukti bersalah, oknum polisi tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, baik pelanggaran etik maupun tindak pidana umum. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi akan menyelidiki siapa orang yang diduga membakar ilalang yang menimbulkan asap pekat dan menyebabkan kecelakaan di ruas tol Pejagan Pemalang. 1 orang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun tersebut. Polisi masih mendalami kecelakaan beruntun yang menewaskan anak Jamintel Kejaksaan Agung di ruas tol Pejagan Pemalang. Proses penyelidikan masih berlangsung dan akan ditentukan siapa yang menjadi tersangka saat gelar perkara. Kita kirim ke Jakarta tadi malam. Jadi saat ini kami sedang mengembangkan lidik dan sidik. Apakah dibakar atau terbakar? Ini nanti kita akan koordinasi sama reserse, masih dalam lidik. Nanti akan kita simpulkan pada saat gelar. Asap dari kebakaran yang berada di pinggir tol, sebetulnya dari keterangan pihak jalan tol itu sudah mengetahui karena arealnya itu di luar, sehingga Polri akan memastikan apakah itu terbakar atau dibakar atau petani di situ atau masyarakat setempat. Ini masih dalam pendalaman karena masih pada proses lidik dan sidik. Sebelumnya petugas gabungan dari unit PJR Tegal bersama Satlantas Polres Brebes menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan beruntun tol Pejagan Pemalang. Selama olah TKP berlangsung, jalur tol arah Semarang ditutup sementara. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan beruntun yang menewaskan 1 orang ini terjadi akibat kepulan asap pekat dari pembakaran lahan di pinggir tol. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Pejagan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah pada Minggu sore. Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia di lokasi. Dalam video yang direkam sesaat setelah kecelakaan, terlihat asap pekat di lokasi diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang menyebabkan jarak pandang pengemudi terganggu. Pengendara berpangkat kapten yang bertugas di Kementerian Pertahanan akhirnya dikembalikan ke Mabes TNI. Sebelumnya, pengendara arogan tersebut menodongkan senjata api ke pengendara lain di ruas tol Jagorawi. Diduga kesal karena tidak diberi jalan, pengendara mobil berplat merah menodongkan senjata api ke pengendara lain di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Kejadian bermula saat mobil berplat merah ini hendak menyalip minibus dari sisi kanan, namun minibus tidak memberi jalan. Mobil berplat merah ini pun langsung menyalip dari sisi kiri dan menodongkan senjata api ke arah minibus. Aksi arogan ini kemudian viral di media sosial. Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan oknum pegawai Kemenhan yang berpangkat kapten tersebut telah dikembalikan ke Mabes TNI. Kementerian Pertahanan secara resmi sudah melakukan proses hukum terhadap personil Kemhan yang melakukan tindakan tidak patut di tol Jagorawi. Yang bersangkutan diputuskan akan dikembalikan ke Mabes TNI untuk kemudian dihadapkan dengan proses hukum selanjutnya oleh Puspom TNI. Kemenhan juga berterima kasih dan meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan oknum tersebut. Meski sudah sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB belum juga dapat diperiksa KPK. Tidak hanya diduga menerima gratifikasi 1 miliar rumah, korupsi yang menjerat Lukas NMB diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masa berjaga di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.
Bahkan masa melarang orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Pengamanan yang dilakukan masa pendukung Lukas NMB menurut juru bicara Gubernur Papua tanpa ada pengerahan. Meski sudah diminta kembali ke rumah masing-masing, para pendukung Lukas NMB ini tetap bertahan. Masih berada di kediaman di Koya dan masih dijaga begitu oleh masyarakat dan keluarga beliau. Dan jumlahnya cukup banyak sampai tadi malam ribuan. Tadi juga beliau minta untuk jangan terlalu banyak yang di sana, sehingga sebagian sudah mulai diminta untuk kembali ke kediaman masing-masing. Nah, ini tanpa diarahkan. Sementara itu, ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi. Demo dipusatkan di Taman IBI, Kota Jayapura. Masa bergerak dari sejumlah titik diantaranya daerah Sentani, Expo Waena, Abipura, Angkasa, dan daerah Yapis. 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Selain menyiagakan kendaraan anti huru hara, aparat juga berjaga dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Di sisi lain, KPK menegaskan penyidikan Lukas NMB merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dan tidak ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka. KPK berharap tersangka bisa kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum, sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan. Lukas NMB ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyebut dugaan korupsi yang menyeret NMB mencapai ratusan miliar rupiah. Dari salah satu hasil analisis PPATK, terdapat transaksi setoran tunai di kasino judi senilai 55 juta dolar Amerika atau 560 miliar rupiah. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB sampai saat ini masih belum dapat diperiksa KPK. Senin lalu, ia dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini, kita akan bergabung dengan rekan kami, Omega Batko Rumbawa dari Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Selamat malam Omega, kami ingin tahu sampai malam hari ini apakah keadaan di sana sudah menurun tensinya? Baik, selamat malam Abraham. Saat ini saya sedang berada dekat dengan lokasi kediaman Gubernur Papua Lukas NMB yang menjadi tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar. Hingga saat ini kediaman Gubernur Papua Lukas NMB masih dijaga ketat masa pendukungnya. Sampai saat ini setelah 2 pekan pada 5 September lalu ditetapkannya tersangka Lukas NMB, gelombang masa pendukung berada di kediaman Lukas NMB berkisar saat ini kurang lebih sekitar 700 orang.
yang memagari tetap kediaman rumah pribadinya di Koya Tengah di Persuaratan. Oke, artinya bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan, Gubernur Papua Lukas NMB ada di kediamannya? Untuk sementara ini melalui juru bicara Gubernur Papua Rifai Darus menegaskan bahwa sampai saat ini Gubernur Papua masih tetap berada di kediaman pribadinya di Koya Tengah. Beliau tidak diizinkan keluar dari masa pendukungnya lantaran kasus yang ditersangkakannya tidak sesuai prosedur. Kami juga dengar ada ribuan personil yang berupaya untuk melakukan pengamanan. Kami ingin tahu bagaimana jelasnya di tempat Anda melaporkan. Saat ini aparat gabungan dengan TNI Polri menjaga lokasi di mana yang berdekatan dengan kediaman rumah pribadi Gubernur Papua lantaran menjaga di warga di sekitar Koya Tengah di Persuaratan. Oke. Untuk mengantisipasi gesekan, mengingat bahwa ada beberapa alat-alat yang diduga membahayakan dan diamankan oleh petugas kepolisian dari kelompok massa pendukung Pak Lukas NMB. Apa yang dilakukan? Baik, Abraham, masa yang menjaga kediaman Gubernur Lukas NMB di Koya Tengah menggunakan senjata tradisional, artinya dengan busur panah dengan peralatan kayu. Baik, terima kasih Omega, laporan Anda langsung dari Papua. Pemirsa, hasil sidang banding Verdi Sambo ditolak, Sambo tetap dipecat, tidak hormat sebagai anggota Polri. Informasinya saat lagi untuk Anda.